Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, ibu juga baik. Ya. Sebelum mulai mata pelajaran, siapkan dulu seperti biasanya. Seluruhnya siap, gerak. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk di tempat, gerak. Berdoa sebelum belajar. Sebelum masuk materi, ibu lihat kehadirannya dulu ya. Absen. Alma, Hadir Bu. Andi Pratama, Hadir Bu. Anissa, Hadir Bu. Aspira, Hadir Bu. Ashar, Saradat, ini Ashar. Aulia, ya. Rismayanti, Hadir Bu. Sulfitri. Hadir Bu. Jadi lihat dulu bukunya. Jadi materi hari ini adalah kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1145. Itu adalah judulnya. Oke. Sebelum kita masuk pada mata pelajaran atau pelajaran, kita semangat dulu menyanyi. Ya, kita menyanyikan dulu salah satu lagu wajib. Apa bagusnya? Garuda Pancasila. Oke, Garuda Pancasila. Ya, berdiri bagus mungkin. Nyanyi ya, semangat supaya semangat juga belajarnya. Oke, mulai. Ya. Garuda Pancasila, Margola pendukungku, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sedang semangat semua? Duduk kembali. Ya, Ibu tampilkan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa dibaca? Ibu berharap setelah nanti mata pelajaran, ya, berlangsung anak-anakku sekalian mampu menghargai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1145, ya, secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Terus kedua adalah yang dapat mengaplikasikan kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri setelah kegiatan diskusi. seperti biasanya kita paparkan, kita diskusikan apa yang telah dikerjakan. Ya, penilaiannya Ibu di sini adalah sikap, ya, sikapnya bagaimana kerjasamanya nanti, ya. Ada yang bekerja, ada yang tidak. Kedua adalah keterampilannya, yaitu nanti tugas-tugasnya, adakah dikerja atau tidak, ya. Pengetahuannya terdiri dari benar jawabannya atau asal-asalan, ya. Apalagi Ibu maksud dengan internet ini, jadi harus jawabannya yang bagus, ya. Tuh. Silakan
bukunya dengan materi yang tadi bagian bab bagian B-nya ya, bagian B. Kedudukan dan fungsi undang-undang. Silakan buka halaman 6. Silakan dibaca dulu. Ya. Jadi inti daripada pembelajaran kita hari ini. Baca nih, baca karena ini literasinya harus dibaca. Oke. Sambil menyimak itu, ibu yang dulu mau bertanya, masih ingat pelajaran minggu lalu? Siapa yang coba? Suliksan apa kemarin minggu lalu itu? Ibu jelaskan apa? Tentang apa? Yang ibu yang bahas yang lalu tentang kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sebagai hukum dasar yang wajib atau yang tertulis dijadikan landasan sekaligus dasar utama pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi itu adalah hubungan undang-undang ya dengan proklamasi ada. Siapa lagi? Ya, Umera dulu. Jangan bisa tidak lihat bukunya. Nah, kemarin apa? Kita baca biar temannya bisa dengar. Undang-undang merupakan sebagai hukum tertulis. Undang-Undang tahun 1945 mengandung sejumlah norma dan aturan-aturan dasar serta paling pokok 23 yang harus dilatarkan oleh seluruh bangsa khususnya para penggarang negara sebagai hukum dasar tertulis. Maka Undang-Undang RI tahun 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Ya, jadi inti daripada yang dibacakan temannya itu adalah undang-undang sebagai dasar negara tertulis ya, yang harus dipatuhi dan memiliki sanksi apabila tidak dipatuhi atau dilanggar. Siapa lagi tadi? Sureni. Apa mata pelajaran kemarin itu yang masih diingat? Makna dari Undang-Undang Dasar merupakan sebuah acuan dasar mengenai peraturan negara dan sebagai sebuah landasan hukum bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, masih sama ya. Oke, sudah. Alhamdulillah masih diingat mata pelajaran kemarin. Ya, sekarang dengan kaitannya anak-anak membaca buku paket ada di atas. Ya. Perlihatkan kaitan-kaitannya, kedudukan dan fungsi undang-undang itu. Ini memiliki latar belakang, ya? Atau kurang jelas? Oke, ya? Latar belakangnya adalah proses perumusan BPUPKI dan PPKI. Siapa yang tahu kepanjangan BPUPKI? Ya, Alma. Ini Alma. Apa? Cepat tahu lupa? BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Ya, itu. PPKI. Yang lain? Ya,
Ya, kasih giliran teman tak berbicara. PPKI adalah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Ya, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Oke, lanjut adalah fungsi PPKI dalam mempertahankan kemerdekaan. Itu masih dalam latar belakang sejarah ya. Perkembangan undang-undang. Jadi Ibu akan jelaskan dulu tentang undang-undang yang merupakan, benar suaraku didengar Ji? Merupakan undang-undang tertulis atau hukum tertulis yang disahkan oleh pemerintah Indonesia yang sangat erat kaitannya dengan proklamasi kemerdekaan. Ya. Ingat proklamasi kemerdekaan? Yang dibacakan oleh Presiden pertama di mana pertama kali diperingati proklamasi kemerdekaan pada tahun 1950. Ya, belum lahir, Ibu juga belum lahir. Ya. Terus ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum Ibu ke apa nak? Iya, itu pertanyaan bagus. Apa fungsi PPKI dalam perundang-undangan? Ya, fungsinya adalah menyusun dan membentuk pemerintah dalam rangka persiapan kemerdekaan itu. Siapa yang kemarin waktu kelas 7 mungkin pernah mendengar apa itu? Anggota 9, panitia 9, ya, pelajari waktu kelas 7 ya. Kemudian masuk ini, ya, itu kedaulatan negara yang pertama, pengaturan mengenai kekuasaan dan kelebihan kebebasan negara. Penjelasannya adalah kedaulatan negara itu adalah kekuasaan tertinggi, ya, kekuasaan tertinggi yang selalu dinomorsatukan di Indonesia atau dipimpin oleh pemerintah. Siapa pemimpin? Presiden. Kemudian ada hubungan pusat dengan daerah. Ini juga diatur. Kenapa ini ada kaitannya dengan undang-undang? Karena ini diatur juga, ya, mulai dari atasan, mulai dari presiden sampai ke jabatan paling rendah di pemerintahan adalah RT. Itu berkaitan, ya, RT, RW, desa, camat, bupati, ya, wali kota, kemudian masuklah di pemerintahan yang besar, adanya di pusat-pusat kota. Ini ada kaitannya. Jadi tidak boleh. Kenapa ada undang-undangnya atau peraturannya? Tidak boleh melampaui atau menyelip. Contoh, kan ada anak-anakku sekalian kenal namanya BLT ya? Ya tahu, bantuan apa? Iya. Orang tuanya keberatan, tidak mendapatkan bagian, langsung ke bupati. Tidak. Karena ini ada peraturan atau undang-undangnya, harus bertahap. Melapor dulu sama Pak Dusun. Ya, Pak Dusun, saya juga berhak mendapatkan bantuan. Tapi kenapa saya tidak disalurkan ke sana? Ya, melaluilah desa, ya, desa ke camat. Itu, ya. Tidak langsung orang tuanya marah langsung ke Pak Bupati, marah-marah sama Pak Bupati. Tidak seperti itu. Ya. Oke, ini adalah hubungan pusat dan daerah. Kemudian apa? Hak asasi manusia. Inilah nanti yang akan didiskusikan. Tahu hak asasi manusia, hak dan kewajiban. Bahasa sederhananya adalah
memberi dan menerima. Yang mana hak? Hak milik. Yang mana? Kan ada tadi ibu mengatakan bahasa sederhananya adalah memberi dan menerima. Kalau hak itu hak saya, berarti menerima. Kewajiban berarti memberi. Begitu. Anak-anakku haknya di sekolah adalah menerima pelajaran. Itu. Kewajibannya apa? Kan ada memberi. Haknya ibu adalah memberikan pelajaran. Kewajibannya ibu memberikan kamu pelajaran. Berarti sudah paham itu ya. Kemudian perubahan undang-undang. Proses amandemen. Berapa kali terjadi perubahan amandemen? 4 kali. Jadi bisa dicatat. Jangan sampai nanti di soalnya ada ya. Tulis di situ. Perubahan amandemen terjadi 4 kali. Tulis. Seperti biasa sebelum bekerja adalah kembali ke kelompoknya. Sudah ada kelompoknya ya? Seperti kemarin. Sudah siap? Ya. Jadi ibu bagikan RK-nya. Mau dikerja, setelah itu didiskusikan. Ibu kembali mengingatkan ya, penilaian ibu yang ini yang saya anggotanya ya. Kerjasama dalam diskusi itu berupa kerjasama. Dan nanti di bawah ditulis nama kelompok, di bawah anggota kelompok. Siapa yang menulis? Ya. Jadi fokus ke kelompok berapa? 3 Bu. Ya, fokus ke nomor 3. Iya, nomor 3 dulu. Jangan sampai pas nanti giliran tak belum ada yang mau dibahas di situ. Ya. Setelah dibaca sudah bikin juga pertanyaan. Ya. Untuk kelompok lain, Bu. Iya, untuk kelompok lain ya. Kelompok 2 di sini. Iya, Bu. Fokus dulu di nomor 2 ya. Nanti bertanya aku Andi. Tanya Andi nanti. Kelompok berapa? 4. Iya. Fokus ke nomor 4 karena nanti pas kita presentasikan kan yakni nomor 1 dan nomor 2. Bikin pertanyaan untuk nanti kelompok-kelompok lain yang presentase ya. Nomor 39.
Ya sudah, kelompok. Siapa kelompok dulu mau presentasikan hasilnya? Kelompok berapa dulu? Pada lama jam istirahat ini. Nanti tidak dulu. Sudah kelompok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Dan di sini kami akan membacakan arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak warga negara beragama dan beribadah. Bentuk aturan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 28E ayat 2, Pasal 28 ayat 1, Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kebersamaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Manfaat diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Suasana beribadah akan tenang. Apabila tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terjadi kerusuhan antar umat beragama. Ya. Sekian dari kami, ada yang ingin ditanyakan? Ya, kasih pertanyaan. Silakan. Ya, Risma Yanti, silakan. Perkenalkan, saya dari kelompok 1, saya bernama Risma Yanti. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menghargai orang yang berbeda agama? Ya, kan sudah kita ketahui di Indonesia itu beragam agamanya. Nah, bagaimana cara menghargainya? Silakan dijawab. Pertanyaan kelompok 1 yaitu, bagaimana cara menghargai orang yang berbeda agama? Yaitu, memberikan kesempatan untuk beribadah, tidak mengganggu kegiatan ibadah, bekerja sama tanpa membeda-bedakan, membuat mengapa kebersamaan saat ada ibadah, tidak memaksa orang lain dalam memilih agama. Ya, itu. Bagaimana kembalikan kepada kelompok? Bagaimana jawabannya? Bisa diterima? Atau sesuai? Sesuai. Kita? Sesuai. Ya, silakan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah hak warga negara dalam perlindungan beragamaan dan beribadah. Ya, itu jadi nanti itu dikumpul ya, setelah ditulis namanya teman-temannya yang aktif. Itu. Kan dari tadi Ibu kasih tahu penilaiannya apa-apa saja. Ya. Oke, sekarang sudah didiskusikan, sudah dapat jawaban dari pertanyaan. Siapa tahu ada lagi yang mau ditanyakan sama Ibu? Atau Ibu yang bertanya? Oke. Jadi Ibu kembalikan dulu kepada kelompok 1, salah satu dari pertanyaan temannya. Jadi dia dijawab apa yang Ananda ketahui ya, apa yang Ananda pernah mendengar atau pernah melihat. Seperti ini. Tadi ada temannya yang bertanya, mengapa pendidikan menjadi jaminan kelangsungan hidup bangsa dan negara? Ya, jawaban dari kelompok 1 mengatakan karena tanpa pendidikan atau bersekolah, ya, bersekolah tidak ada akan menjadi pengganti. Yang mana mau digantikan itu? Contoh, ibu kan tidak selamanya menjadi guru. Ibu tidak selamanya begini, pasti ada hari tua, tidak bekerja ya. Itu.
Menggantikan, tadi dia katakan menggantikan aparat-aparat negara, pemimpin-pemimpin yang lain. Kalau tidak bersekolah tidak akan jadi seperti itu. Pernah melihat anak-anak tidak pernah sekolah baru diangkat menjadi dokter? Itu yang dikatakan harus yang memiliki hak untuk berpendidikan atau bersekolah. Itu. Siapa tahu ada yang butuh contohnya. Itu tadi salah satu contohnya. Tidak sekolah berarti masa depannya suram. Tidak pernah sekolah tapi orang kaya, itu bagus Ibu. Iya, tapi nanti hartamu dicuri, kamu tidak bisa hitung. Kalau bersekolah, mengenal lingkungan sekolah, mengenal lingkungan masyarakat, itu nanti bisa membantu ke depan, ya. Kemudian beralih ke kelompok 2. Kelompok 2 tadi pertanyaan temannya ada yang mengatakan bagaimana cara menghargai orang yang berbeda agama? Apa jawabannya? Apa jawabannya dari kelompok 2? Ya, memberikan kesempatan untuk beribadah. Ada tadi soalnya di diskusinya itu pemerintah mengatur, ya, pemerintah mengatur cara beribadahnya, bukan caranya ya, waktunya, ya. Bahkan nih kalau hari Jumat juga pergi orang bergereja, bertetangga masjid sama gereja, makanya hari Jumat untuk agama Islam melaksanakan sholat Jumat, kemudian hari Minggu acara Kristen di gereja. Sama juga, kalaupun nantinya hari Lebaran, kemudian jatuh pada tanggal 25 Desember, pasti pemerintah mencari solusinya. Kenapa? Karena itu hari Natal. Atau mungkin pergi Natal? Bisa, yang penting tidak merayakannya sama-sama. Bersilaturahmi kepada teman kita yang Kristiani. Ada yang berteman dengan orang Kristiani? Bertemanlah, dia kan juga manusia. Ya, itu. Ya. Kemudian untuk materi ke minggu berikutnya ya, anak-anak sekalian. Ini bagian C-nya ya, buka buku tak. Jadi itu dibaca-baca di rumah tak. Bagian C apa? Baca selalu. Ya, sekarang bukan lagi hak asasinya ya, adalah peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Tapi masih tentang peraturan-peraturan dan batasan-batasannya ya. Jadi itu adalah materi kita selanjutnya. Oke, karena sudah waktu istirahat, untuk materi hari ini Ibu akhiri dengan ucapan sekian wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.